Halo Jess, selamat datang di Sulselcast, Sulsel Podcast. Selamat datang di Sulselcast, Sulsel Podcast. Jess, di Sulsel Podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait webinar series ASN Adaptif. Apa saja yang dibahas dalam webinar ini untuk pengembangan potensi para ASN? Langsung saja kita akan sapa sang inovator webinar ASN. Ini ada Profesor Dr. Muhammad Jufri, MSI, MPC, Psikolog, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Halo Prof. Jufri, apa kabar? Halo Mas Melki, terima kasih banyak. Alhamdulillah sehat, baik. Sulsel, semangat. Semangat Prof ya. Terima kasih Prof, di tengah kesibukan Prof meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di studio untuk ngobrol-ngobrol nih Prof. Ya. Ini dari rumah atau sudah dari kantor nih Prof? Alhamdulillah sudah di kantor dari jam 8.04 tadi sudah menjalankan tugas. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih undangannya hari ini. Sama-sama, terima kasih Prof. Pagi. Ini juga katanya semakin hektik aja nih aktivitasnya, ditambah lagi tugas sebagai PLT Asisten 3 ya Prof ya? Alhamdulillah ada kepercayaan pimpinan. Selain di BPSDM juga ditugaskan untuk ya membantu Pak Sekda khususnya dalam bidang administrasi. Ya, saya kira begitu. Otomatis waktu banyak ke situ nih Dok. Prof, terkait mengenai keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya. Siap, tinggal di manage saja dan dinikmati. Baik Prof, kita akan ngobrol soal webinar, series webinar ASN ini Prof. Nah, apa yang mendorong sebenarnya Prof tercetusnya inovasi dari webinar series ASN ini? Nah, bagaimana awal mulanya sih Prof? Oke, baik sekali Mas Melki, terima kasih banyak. Jadi webinar seri ASN Adaptif yang kita gagas ini dan diluncurkan oleh Pak PJ Gubernur Bapak Profesor Zudan Arif Baharullah ketika itu di tanggal 27 Juni 2024 yang lalu. Ini berawal dari pembicaraan diskusi kami beliau terkait dengan bagaimana upaya nyata yang bisa kita lakukan untuk melakukan manajemen pengetahuan ya atau knowledge management, utamanya di dalam menjawab tuntutan pemenuhan kompetensi ASN kita di Sulawesi Selatan. Nah, tentu yang paling mendasari itu Mas Melki itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 terkait dengan pengembangan kompetensi ASN. Jadi di pasal 49 itu dengan tegas dijelaskan bahwa setiap ASN itu wajib untuk mengembangkan kompetensinya. Yes. Nah, yang kedua juga ada peraturan LAN di nomor 6 tahun 2023 yang juga mensyaratkan setiap ASN itu wajib untuk terus-menerus belajar. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita di Pemprov dengan jumlah ASN kita yang sangat banyak, mencapai 30.000 orang. Ya tentu dengan berbagai pertimbangan, keterbatasan dan lain sebagainya, kita tentu harus menemukan satu pola, cara untuk bisa menjawab pemenuhan kebutuhan kewajiban bagi para ASN kita bisa terus belajar, tapi tidak selalu dalam bentuk klasikal. Ya, jadi kalau mau di training atau di workshop atau diberikan BIMTEK dengan jumlah yang puluhan ribu itu tentu butuh waktu, butuh pembiayaan dan lain sebagainya. Akhirnya Prof Zudan menginspirasi kami, memotivasi kami. Ayo Mas Prof, pikirkan teman-teman di sana apa yang kira-kira bisa kita lakukan yang sifatnya bisa melibatkan banyak orang, bisa kita kelola dengan waktu yang sangat efisien dan seterusnya. Alhamdulillah inilah yang kita sepakati. Kita buat yang namanya webinar seri ASN Adaptif. Nah, mungkin pertanyaannya, mengapa ASN Adaptif? Iya, kenapa Prof? Nah, itu dia. Jadi ASN Adaptif ini juga bukan sekedar nama tiba-tiba muncul, Mas Melki. Di 2022 juga Kementerian Menpan RB bekerjasama dengan salah satu lembaga konsultan yang terkenal yaitu ACT yang di bawah kepemimpinan Pak Ari Ginanjar waktu itu melakukan satu survei terkait dengan implementasi nilai-nilai ASN berakhlak. Nah, kita di Sulawesi Selatan waktu itu ada kurang lebih 5.000-an ASN kita yang terlibat sebagai sebagai responden di saat itu, dan dari 7 aspek
nilai-nilai ASN berakhlak itu, Yes. ya, mulai dari berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten dan sebagainya itu sampai dengan memberikan kolaborasi. Itu di dalamnya ada satu nilai yang disebut dengan nilai adaptif. Adaptif. Nah, dari 7 nilai ini, Mas, dari 7 nilai yang ada, 6 nilai diantaranya, 6 nilai itu semua sudah mendapatkan penilaian cukup sehat. Nilainya itu 50% ke atas. Tapi khusus untuk nilai adaptif, untuk ASN kita di Pemprov, itu nilainya hanya 42%. Dan itu masuk kategori kurang sehat. Kurang sehat. Kurang sehat. Nah, jadi untuk kita di Sulsel, kalau kita lihat secara keseluruhan, kita dinilai cukup sehat. Tapi kalau kita urai per indikator, khusus untuk nilai adaptif, itu kita lemah di situ. Nah, itulah pertimbangan kami setelah berkonsultasi dengan Pak PJ Gubernur waktu itu. Ya, beliau menekankan, oke, kalau begitu kita fokus saja, Mas, di situ. Bagaimana cara kita untuk mendorong agar ASN kita ini punya kemampuan untuk bisa adaptif. Nah, adaptif itu ditandai dengan 3 unsur utama. Di dalamnya itu ada keberanian, kesiapan mereka untuk terus berhadapan dengan situasi yang tidak menentu, yang bergerak dengan sangat cepat dengan perubahan perkembangan IT yang cukup maju. Yang kedua, mereka ada tuntutan untuk bisa terus kreatif dan inovatif. Yang ketiga, mereka harus proaktif untuk menyikapi berbagai perubahan. Nah, ini sebenarnya itulah yang menjadi alasan utama mengapa disebut dengan ASN adaptif. Jadi pertama, karena nilainya kita memang yang masih rendah. Yang kedua, ada keinginan spirit yang besar untuk mendorong kompetensi ASN kita agar punya kemampuan beradaptasi yang tinggi, bersikap proaktif, dan tidak takut menghadapi situasi yang terus berubah dengan cepat dan tidak menentu. Kira-kira begitu. Apalagi kan setelah nanti mungkin kedepannya mungkin seorang ASN mungkin tidak akan posisinya atau jabatannya akan di situ-situ saja kan. Ya, betul. Nanti akan mungkin berpindah ke bidang lain. Jadi nanti bagaimana mereka ketika dihadapkan dengan satu bidang yang berbeda dari sebelumnya, mereka sudah siap untuk bisa beradaptasi dengan berbagai knowledge bahkan kemajuan teknologi. Betul sekali. Betul. Tapi kalau Anda sendiri melihat selama menjadi kepala BPSDM ini, Prof, seperti apa kondisinya? Apakah memang seperti nilai-nilai yang masih 40% yang ternyata masih jauh di bawah, Prof? Apa memang seperti itu kondisinya? Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan angkanya itu ya, Mas Belik, itu kan ada 50 ke atas itu baru nilai cukup. Nah, kita di posisi 42, jadi kita butuh angka kira-kira bergerak 6 poin lagi untuk bisa naik ke posisi cukup sehat itu. Nah, itu surveinya kan di 2022. Nah, kita menunggu lagi nih hasilnya yang di 2024, dan kan surveinya nanti di 2023. Nah, itu belum diluncurkan sekarang oleh ACT apakah nanti akan terjadi perubahan. Tapi kami yakin, percaya ya, itu akan terjadi peningkatan. Kenapa? Karena tahun ini pun juga kita melihat dari indeks profesional ASN kita itu juga terjadi peningkatan. Dari yang sebelumnya kita hanya berada di level itu kurang, sekarang kita naik di level sangat tinggi. Karena itu terjadi pergerakan-pergerakan yang saya yakin itu salah satunya ya dipicu dari upaya kita lakukan secara berkolaborasi dari berbagai OPD. Nah, bagi kami ya, kami berharap bahwa dengan adanya webinar yang kita dorong setiap pekan itu, yaitu akan mempengaruhi bagaimana peningkatan performance dan peningkatan kompetensi dari ASN. Ini yang akan men-trigger nanti ke depannya seperti harapan apa kita ya, begitu. Sebagai penyelenggara, itu yang kami harapkan bisa terjadi pada ASN kita. Tapi sebenarnya apa sih, Prof, yang sampai membuat para ASN kita ini sulit untuk bisa kemarin-kemarin sampai nilainya tersebut di 42%? Apakah memang karena mereka kurang dorongan semangat nih, atau mungkin karena memang aduh sudahlah, karena sekarang kan sudah ada di comfort zone ya gitu ya, yang nyaman gitu. Iya. Ini tentu berdasarkan pengamatan aja ya, tidak berdasarkan data yang betul-betul empiris dari hasil riset, maksud saya. Ya, tapi ya tentu itu tadi hasil dari ACT itu kan dia melihat ada 3 indikator yang diukur dalam adaptasi itu tadi. Nah, itu tadi yang saya kemukakan. Jadi rupanya mohon maaf di ASN kita khusus pada bagian itu memang masih lemah. Ya, semangat dia untuk berkreasi dan berinovasi menemukan cara-cara yang baru. Ya, itu memang
bukan perkara mudah. Harus kita selalu genjot mereka, harus selalu kita motivasi mereka dengan berbagai cara. Karena ya untuk bisa mengeluarkan mereka dari zona nyaman dengan tantangan-tantangan baru itu tentu tidak mudah, ya. Nah, tapi kita tidak boleh ada kata berhenti untuk itu. Nah, memang berbagai cara yang mungkin bisa kita lakukan, tapi tentu semua juga ada pilihan dan ada konsekuensinya. Oke. Ya, dengan melihat kemampuan yang kita miliki, mohon maaf, ya tentu dengan jumlah yang besar, ya kita ambillah sesuatu yang bisa kita lakukan yang bisa mengcover jumlah ASN lebih banyak, dan dengan menghadirkan topik-topik tertentu diharapkan itu bisa merubah mindsetnya, merubah keterampilannya, dan merubah behaviornya. Sehingga secara keseluruhan penampilan kerja mereka itu bisa menjadi semakin lebih baik. Ya. Tapi sebenarnya Prof, kalau dilihat dari potensinya nih para ASN yang sudah menjadi ASN dari proses perekrutan, Betul. kemudian mereka melamar jadi ASN, kemudian mereka kan ada yang namanya pembekalan dulu sebelum menjadi ASN kan? Betul. Nah, Orientasi kalau untuk orientasi, P3K, kemudian untuk ASN itu ada Latsar CPNS itu di awal. belum lagi ada yang namanya prajabatan juga kan, Siap, Prof? Nah, betul. kemudian seperti apa potensi yang dimiliki dengan bidang pekerjaan dari masing-masing ASN ini yang kalau Anda lihat apakah sudah sesuai nih Prof? Ya. Atau ternyata memang pada saat masuk ternyata potensi dan bakatnya bukan di situ tuh Prof? Iya. Jadi ini mohon maaf kalau yang terkait dengan ini mungkin kompetensinya diurai ada teman-teman di BKD ya kalau seperti begitu. Karena di sana ada bidang yang melihat bagaimana kesesuaian antara kompetensi yang mereka miliki pada saat mereka direkrut di awal dengan dan seterusnya. Ya, jadi mungkin tidak secara cermat di kami di BPSD melihat hal itu, kesesuaian antara antara potensi yang mereka miliki dengan bidang pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, baik Prof. Tadi kan sudah dijelaskan kenapa sampai webinar series adaptif ASN ini digelar. Kemudian juga kenapa sih namanya sampai adaptif. Nah, kalau dari selama tahun 2024 kemarin nih Prof ya, ada berapa series yang sudah dilaksanakan webinar ASN ini? Ya, baik Mas. Jadi ini diluncurkan di tanggal 27 Juni 2024 yang lalu ya. Dan setelah diluncurkan oleh Pak PJ waktu itu, berikutnya kita sudah mulai langsung jalan. Dan alhamdulillah kita lakukan secara konsisten itu di setiap hari Kamis, pukul 9.30 berakhir di pukul 11.45, atau itu setara dengan 3 JP, 3 jam pelajaran. Itu kita lakukan alhamdulillah sejak diluncurkan sampai terakhir kemarin di Desember. Kita bisa menyelenggarakan sebanyak 25 seri. 25 seri. Alhamdulillah, 25 seri. Dan setiap serinya itu diikuti oleh tidak kurang dari 1.500-an sampai dengan 2.000 pesertanya. Iya, itu cukup dinamis. Dan kalau saya lihat dari data kita, seri yang paling terbanyak diminati waktu itu di seri kedua. Ya, seri kedua seingat saya waktu itu membahas tentang bagaimana para ASN kita itu menemukan kebahagiaan di tempat kerja, sehingga dia bisa melejit di dalam memberikan pelayanan yang unggul kepada masyarakat. Ya, itu pesertanya, saya sudah kaget Pak waktu itu. Mungkin karena juga ini awal gitu ya, awal, dan Pak PJ Gubernur juga sempat bergabung sehingga mungkin itu juga daya tariknya menjadi kuat. Selain pematerinya yang kita hadirkan itu narasumber seorang pakar psikologi di bidang psikologi industri dan organisasi dari Universitas Airlangga Surabaya. Ya, beliau juga ketua Himpunan Psikologi Indonesia. Itu pesertanya sampai 4.900 itu Mas. 4.900. Iya. Bisa dikatakan bahwa ternyata selama ini mereka ingin mengetahui bagaimana para ASN bisa menemukan kebahagiaan di tempat karena selama ini mereka tidak bahagia. Kurang tahu itu ya, tapi ketika jadi saya membaca itu di setiap seri, jumlah peserta itu juga sangat ditentukan oleh tema yang kita tawarkan. Nah, itu dia. Tema-temanya. Ini yang seri kedua sangat menarik memang Prof. Menarik kan itu mungkin temanya.
mungkin kan selama ini sudah banyak juga orang yang mengatakan bahwa, aduh, tempat kerja saya agak toksik nih, Ya, gitu kan. boleh Kemudian juga jadi. mereka pulang kerja, wah kebayang terus di kerjaan di kantor yang belum kelar-kelar. Jadi itu Akhirnya jadi begitu sampai beban di rumah, gitu jadi ya. beban. Jadi beban. Ngurus keluarga, akhirnya jadi kacau balau. Iya. Ketemu sama suami, ketemu sama istri, beda lagi Beda moodnya. lagi. Harusnya kan secara automatically langsung berubah kan. Urusan Betul. kerjaan berubah, begitu di rumah juga sudah Siap. berubah. Tapi ternyata dibawa pulang sampai ke rumah tuh, Prof. Nah itu dia. Jadi ketika judul ini kita tampilkan, wah itu kaget. Sementara kan kita ini hanya membuka itu sampai 1.000 kan. Kan kita ini dibantu sama teman-teman dari Diskominfo untuk menyiapkan ruang Zoom-nya itu hanya kapasitas 1.000. Selebihnya itu kita persilakan mereka bergabung di kanal YouTube atau di yang kita sudah siapkan live streaming. Dan mengagetkan waktu itu ya karena jumlahnya sampai sebanyak begitu Pak, 4.900. Jadi saya pelajari di lain pun juga begitu. Ada yang sampai 2.000, 3.000. Satu seri lagi misalnya seri yang kedua tertinggi itu di seri ke-11 yang saya 11 ingat. lagi. Seri ke-11 itu kita mengangkat topik berkaitan dengan sinergitas antara sekolah, guru dengan orang tua untuk membangun karakter anak yang kuat. Jadi kami kan juga dalam memilih tema itu dikaitkan juga dengan momen-momen hari-hari tertentu di dalam setiap bulan. Benar. Nah di seri 11 ini sebenarnya waktu itu kita dalam puncak peringatan Hari Anak Nasional. Nah, jadi kami memilih tema yang terkait dengan bagaimana ikut memeriahkan Hari Anak Nasional ketika itu dan juga kita melibatkan tokoh-tokoh nasional yang memang berkecimpung di bidang anak, di bidang psikologi, di bidang kerjasama antara orang tua dengan guru. Dan itu ternyata pesertanya hampir 3.000 itu waktu itu. Sekali. Jadi memang salah satu keberhasilan dari membuat webinar ini yaitu tergantung juga siapa narasumbernya dan tema yang kita tawarkan untuk diikuti oleh peserta. Para peserta. Dan Mas Melki sesuai dengan arahan Pak PJ Gubernur waktu itu Prof. Zudan, webinar ini memang target utama kita adalah ASN Pemprov. Tetapi kita tidak batasi hanya sebegitu. Ini bisa dibuka untuk umum. ASN dari manapun silakan bergabung. Bahkan mungkin dari luar Pulau Sulawesi Betul, juga Pak. bisa bergabung. Sampai dari Aceh sampai Papua. Jadi ini makanya saya sempat berpikir waktu itu mau mengubah nama menjadi webinar series ASN Adaptif Nusantara. Karena ini pesertanya sudah seluruh Indonesia, Pak. Atau jangan sampai sudah diikuti juga nih daerah-daerah lain. Oh, ternyata untuk kebutuhan para ASN ini sangat dibutuhkan nih. Jadi makanya mereka juga menggelar webinar series seperti ini. Iya, jadi kepesertaannya itu mereka kita kan terdata kan di data kita semua dari mana-mana, dari Sumatera, dari Riau, Pekanbaru semua sudah Pak. Makanya ya itu menjadi menarik karena akhirnya BPSDM Sulsel ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu juga akhirnya ya mohon maaf itu semakin terekspos begitu ya bahwa kita punya satu cara untuk melakukan manajemen pengetahuan. Ya, kami yakin tentu itu bukan hanya dilakukan oleh Sulsel tentunya, tapi ya minimal kita Sulsel juga hadir di kancah nasional untuk ikut memberikan warna dalam hal pengembangan kompetensi ASN. Menjadi orang yang pertama duluan gitu ya untuk memacu bagaimana supaya adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Betul. Supaya mungkin karena kalau kita lihat dari tema yang disesuaikan dengan kebutuhan para ASN, kemudian mengikuti juga dengan momen-momen di setiap bulan apa yang ada dan paling menonjol. Ini bisa dibilang bahwa ketika mereka mengikuti, para ASN mengikuti webinar ini, tidak ada kata, aduh, apalagi tuh. Jadi bosan untuk nyalain laptop, nyalain komputer. Kalau kan dengan topik-topik yang menarik, narasumber yang kompeten di bidangnya, pasti mereka, aduh, menarik nih. Nyalain laptopnya nambah knowledge lagi, nambah pengetahuan lagi nih. Dan itu kan ya menurut saya tidak mengganggu aktivitas kerja mereka ya. Itu dia. Ya, nah itulah saya kira salah satu fleksibilitasnya ini dengan webinar tanpa mereka harus meninggalkan tempat. Mereka masih tetap bisa juga melanjutkan pekerjaannya, tapi satu sisi mereka bisa mendapatkan pengetahuan dari sumber-sumber yang sangat baik. Nah, bahkan pengalaman kami kemarin itu melihat bahwa di setiap hari Senin, hari Selasa setelah kami menyampaikan laporan kepada Pak PJ Gubernur tentang topik yang kita bahas pekan ini, begitu beliau mengatakan, oke, ini mantap ini Mas. Nah itu kita mulai lagi. Player yang kita sudah siapkan, kita sounding dengan sumber-sumber yang ada.
Bahkan di beberapa tempat kalau terlambat dikirimkan informasinya, mereka itu japri, Pak. Mana nih linknya, Mana Pak? linknya, Pak? Mana linknya? Itu yang saya senang bahwa ternyata alhamdulillah semangat itu sudah muncul, Mas. Semangat untuk mau mereka belajar, untuk mau mereka menambah pengetahuannya dengan berbagai hal yang dibutuhkan itu sudah muncul. Gitu. Nah ini saja sudah mulai bertanya, Pak, webinarnya kapan lagi dimulai? Kapan lagi dimulai? Nah, kalau kita sudah lihat begitu excitednya respon dari para ASN bahkan di luar dari Pulau Sulawesi yang ternyata meningkat dari series kedua bahkan ke 11 terus meningkat jumlah ASN yang ikut dalam webinar ini. Nah, selain responnya yang baik, Prof, respon apa lagi yang didapatkan setelah melihat, oh ternyata selama dilaksanakan ini ternyata begini responnya. Nah, kemudian apakah juga ada semacam penilaian begitu? Oh ternyata setelah indikator sebelum dan sesudah mereka mengikuti webinar ini ada perubahan dari para ASN tersebut. Baik, betul sekali. Jadi kami tentu sebagai penyelenggara tentu akan sangat bergembira juga ya kalau kami mendapatkan respon dari para peserta kita. Nah untuk itu kami memang membuat survei ya, dan survei itu harus mereka isi di akhir acara karena untuk bisa sampai kepada mendapatkan sertifikat itu tahapannya begitu, Mas. Jadi baru dibuka link absennya itu di kira-kira 20 menit terakhir baru kita buka. Nah tapi sebelum mengisi absen mereka harus terlebih dahulu ngisi survei. Survei, ngisi absen baru masuk ke sertifikat. Dia masukkan datanya. Nah, apa yang kami survei sebenarnya kami juga penasaran sebenarnya ingin tahu seperti yang Mas Melki tadi ditanyakan bagaimana respon mereka. Nah, kami fokus menanyakan 3 hal sebenarnya pada para responding itu. Pertama, kita menanyakan bagaimana tingkat kepuasan mereka dengan mengikuti webinar. Yang kedua, kami juga menanyakan pada mereka bagaimana tanggapan mereka terhadap penyelenggaraan kegiatan webinar. Dan yang ketiga, kami ingin tahu dari mereka apakah tema-tema yang mereka dapatkan itu berefek positif dalam peningkatan kinerja mereka di tempat kerjanya. Jadi itu yang kami fokus. Nah, dari respon yang kita terima, yang pertama tadi itu dalam hal kepuasan, alhamdulillah ya, dapat kami katakan bahwa itu umumnya mereka di atas 90% menyatakan sangat puas dan puas. Ya, itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan respon penyelenggaraan juga seperti itu. Mereka menganggap bahwa ya kami bisa menyelenggarakan itu sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dan yang terpenting, ini juga yang Pak Gub biasa cek ke kami, gimana nih Mas? Ya saya sampaikan, itu 96 sampai dengan 98% mereka menyebutkan bahwa tema yang mereka dapatkan dari webinar ini itu berkontribusi positif dan signifikan di dalam peningkatan kinerja mereka di tempat kerja. Nah, itu yang membanggakan bagi kami ya. Tentu ya namanya ini SDM Mas, memang tentu tidak bisa seperti membangun fisik gitu ya. Ya bisa langsung kelihatan hasilnya. Tapi ya dengan pernyataan mereka tentu itu menjadi respon positif bagi kami bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan tujuan awal kita dengan webinar ini, ya insya Allah itu bisa terwujud karena mereka menyadari bahwa itu berefek terhadap peningkatan kinerja mereka. Setidaknya mereka mempunyai semangat untuk membuka laptop mereka untuk mengikuti. Bahkan tadi dikatakan Prof. Jufri bilang kalau mereka sudah belum ada link yang disebar, mereka bertanya-tanya kapan Japri Pak, Pak linknya belum ada linknya Pak, belum ada linknya. Ya sabar karena kami begitu prosesnya itu saya tidak boleh langsung ya, saya harus tetap pamit ke Pak Gubernur menyampaikan izin ke Pak Gub, ini tawaran minggu ini rencana tema kami. Mohon arahan Pak PJ Gubernur. Mereka biasa kalau sudah langsung oke, Mas Prof ini mantap ini sajalah sudah, itu baru kami sounding ke semua kabupaten kota, bahkan melalui jaringan kawan-kawan dengan teman-teman para WI di seluruh Indonesia. Kemudian saya juga melalui minta izin juga kepada Bapak Kepala Badan BPSDM Kemendagri Pak Dr. Sugeng Haryono. Kami minta izin juga ke beliau dan atas restunya playernya itu juga kami sebarkan di dalam link para kepala BPSDM seluruh Indonesia. Ya, dan BKPSDM Kabupaten Kota. Ya itulah. Tadi juga sudah ada yang bertanya kapan akan digelar lagi, khususnya di tahun 2025 ini, Prof. Apakah sudah ada jadwalnya kapan akan kembali digelar atau seperti apa? Atau masih
merumuskan lagi, meracik-racik nih apakah yang akan dihadirkan di webinar series ini. Oke, betul. Jadi 2 hari lalu kami di internal sudah melakukan pertemuan lagi untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti rencana kita ke depan. Insya Allah kami sudah bersepakat bahwa karena ini praktek baik dan tentu ini kita yakini tadi sangat membantu mempengaruhi kinerja teman-teman ASN, ya kami insya Allah akan melanjutkan kembali di 2025. Oke. Ya, tapi mungkin hanya ada yang sedikit yang mengalami perubahan. Kami juga tidak ingin ada jenuh begitu ya. Nanti terlalu banyak di setiap pekan, belum terasa webinar lagi. Akhirnya kesepakatan kami itu akan kami kurangi durasinya. Iya. Kalau yang kemarin itu setiap pekan, setiap hari Kamis, ini akan kami kurangi. Dalam sebulan itu kita hanya lakukan 2 kali. Jadi sekali dalam 2 pekan. Oke, sekali dalam 2 Ya, pekan sekali akan dalam digelar. 2 pekan. Nah, insya Allah kita akan segera mulai di minggu ketiga ini karena targetnya khusus untuk Pak PJ Gubernur yang sekarang, Pak Prof. Fajri, itu minta untuk OPD memberikan dukungan untuk kegiatan 60 hari ke depan. 60 Ya, di dalam bentuk quick win dan kami di BPSDM salah satunya menghadirkan program webinar ini untuk tema-tema yang tentu juga mendukung strong point yang disampaikan oleh Pak PJ Gubernur. Ya, untuk pengembangan swasembada pangan dan juga untuk mengatasi stunting, kemudian masalah inflasi, masalah ATS dan berbagai masalah lainnya yang mungkin bisa bersentuhan dengan kami di BPSDM. Baik, ini kan selain Prof. Jufri bersama Prof. Sudan yang sebagai mencetuskan adanya webinar series ini, dan sekarang Prof. Sudan sudah ada di BKN. Nah, seperti apa nih dengan kegiatan webinar series ini, kemudian ada hadirnya beliau di BKN, kedepannya webinar ini akan seperti apa dan akan dibawa kemana begitu, Prof? Iya, baik. Tentu memang secara spesifik tema-temanya pun memang kami sedang rumuskan sekarang, tapi saya kira dengan pembelajaran yang luar biasa dari Prof. Sudan menginspirasi, memotivasi kami. Sekarang apalagi beliau berada di posisi yang memang betul-betul sangat fokus untuk pengembangan ASN kita. Ya, saya yakin Prof. Sudan juga akan menjadi narasumber kita nanti sebagai webinar gitu ya. Mudah-mudahan untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan terkini terkait dengan pengembangan ASN kita di seluruh Indonesia. Dan ya kami tetap akan fokus bahwa tugas kami di BPSDM itu adalah membantu mengembangkan kompetensi ASN. Jadi kami tidak akan keluar dari situ. Tentu tema-temanya ada yang bersifat generik dan tentu ada yang lebih spesifik terkait dengan bidang-bidang tugas yang ada pada setiap ASN kita. Jadi perbedaan OPD dengan latar belakang dan karakteristik yang berbeda, tentu itu juga memerlukan topik-topik kajian yang tidak sama. Ya, teman-teman di perikanan, di peternakan, di pertanian, tentu topiknya beda-beda. Di perdagangan, di koperasi, dan BPSDM itu semua harus masuk ke situ dengan menciptakan pola pembelajaran yang terintegrasi, melibatkan seluruh OPD terkait. Ya, begitu Mas. Terakhir Prof, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait mengenai webinar series ini, atau mungkin juga ke depannya harapannya bahkan dengan hadirnya rencana-rencana program yang akan dilakukan untuk pengembangan potensi dari ASN di Provinsi Sulawesi Selatan. Iya, baik. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan bahwa salah satu yang menyebabkan kami tanda kutip senang sekali dan berbangga hati bersama dengan teman-teman ini karena selama proses ini berjalan 25 seri itu tercatat di dalam dokumentasi kami. Kita telah menerbitkan 51.389 sertifikat. Ya, kalau saya bilang, loh, ini bisa masuk muri ya. Saya bilang, bahwa kita tidak seperti muri saja targetnya. Pokoknya bagi kami, ya niat sucinya, bagaimana itu bisa menjadi satu jalan untuk bisa mengupgrade kemampuan kompetensi teman-teman kita ASN. Nah, tentu ke depan yang kami sangat harapkan, ASN kita tetap punya komitmen, keseriusan untuk bisa terus mengikuti program ini karena ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Untuk Pemprov. Jadi ayolah, kami tentu meminta nanti keterlibatan teman-teman para OPD untuk menghimbau seluruh ASN di lingkup OPD-nya agar aktif mengikuti program-program ini. Nah, sebelumnya saya juga saya menyampaikan terima kasih. Karena kegiatan webinar ini tentu tidak berjalan karena kami sendiri, tidak, sama sekali tidak. Kami akui ini kerja kolaboratif. Prof. Sudan yang melakukan mempush kami terus melakukan tanpa henti. Yang kedua, di internal kami sendiri di BPSDM, alhamdulillah koordinator Widya Suara, Pak Widya Suara bekerja sama dengan seluruh pegawai ikut
menjadi bagian dari tim ini. Kita sudah punya panitianya, tiap pekan itu ini penyelenggaraan yang sudah diatur dan sudah di-SK-kan selama setahun itu kejadiannya. Nah, mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik lagi karena tahun ini kami sudah menyiapkan juga sedikit anggaran terkait dengan itu. Nah, kemudian saya juga terima kasih ke teman-teman Diskominfo, Pak. Karena ini tidak mungkin bisa jalan kalau tidak ada Diskominfo yang ngatur. Kami dibantu dukungan IT-nya itu dari Diskominfo, Pak, setiap pekan. Jadi kenapa semua lancar, tidak ada trouble dan sebagainya itu karena teman-teman dari Diskominfo yang mengawal. Jadi kami di BPSDM menyiapkan substansi materi, menyiapkan pematerinya, tapi dukungan IT-nya itu kawan-kawan dari Diskominfo. Juga teman-teman OPD seperti di Bapenda, karena dia punya videotron di depan kantornya, kami juga selalu pasang iklan di situ dan dibantu gratis lagi. Teman-teman di Rumah Sakit Tambang Baji juga ada beberapa saya kira. Terima kasih kepada seluruh kepala BKPSDM Kota Kabupaten, para kepala OPD yang mensupport betul jalannya kegiatan ini, dan tentu kami mengharapkan ke depan akan semakin lebih baik lagi di dalam membawa ASN kita bisa semakin kompeten. Baik. Kalau mereka kompeten, insya Allah mereka akan menunjukkan produktivitas yang tinggi dalam pekerjaannya. Apalagi kalau dia merasakan bahwa di tempat kerja itu adalah rumah kedua pilihan mereka, di situ seharusnya dia bisa menemukan kebahagiaan dalam bekerja. Kalau dia bahagia, dia bisa nikmati pekerjaan. Bekerja dengan baik juga. Karyanya akan semakin lebih baik lagi. Baik, Profesor Dr. Muhammad Jufri, MSc, MPC, psikolog selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Sulsel dan juga PLT Asisten 3. Terima kasih Pak atas sama-sama ketersediaannya hadir di kasih. studio kami pada saat ini, dan semoga selalu sukses dengan seluruh pekerjaan-pekerjaan yang dia akan dilakukan dalam kesehariannya. Baik, dan jangan lupa untuk saksikan terus informasi-informasi menarik kami dan topik-topik menarik kami lainnya hanya di Sulselcast, Sulsel Podcast. Saya Merkel Polken pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Mas. Selamat datang di Sulselcast. Sulsel Podcast.